Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi sebelumnya selamat beribadah di bulan Ramadan. Semoga lancar-lancar terus sampai dengan akhir Ramadan. Ibadah puasa, tarawih, sholat malam, dan lain-lain. Jangan lupa zakat fitrahnya. Gue ambil dari Center Devils ini Laurie Whitwell ya. Dia memberikan situasi potensi-potensi apa saja yang bisa terjadi di transfer musim panas dan juga terkait dengan beberapa pemain Manchester United. Ini menarik kenapa Laurie Whitwell sendiri merupakan jurnalis, bagi yang belum tahu ya, Laurie Whitwell ini adalah jurnalis dari The Athletic, di mana memiliki menurut gua ya kredibilitas yang sangat bagus sekali nih. Jadi dia melakukan podcast ya di salah satu channel di Stratford Paddock dan memberikan beberapa informasi menarik, di mana ini gua kutip dari Center Devils. Terkait dengan potensi Manchester United memasuki perburuan pemain-pemain yang free agent atau pemain-pemain yang bebas kontrak ya. Bebas transfer, saya tidak akan terkejut kalau Manchester United akan berpikir, kita memiliki beberapa pemain yang akan kita lepas, kita memiliki beberapa jumlah uang, tapi situasi free transfer ini akan lebih masuk akal. Walaupun saat ini saya belum memiliki nama-nama secara khusus. Menurut gue, dengan misalnya Manchester United melakukan pergerakan yang aktif dalam melepas pemain di transfer musim panas nanti, ini juga tidak berarti mereka juga akan memiliki budget banyak yang akan mereka keluarkan semuanya itu di transfer. Menurut gue tidak seperti itu. Mungkin mereka harus menyimpan untuk misalnya ya untuk musim dingin, karena mungkin mereka akan melakukan pergerakan yang berbeda, mendatangkan pemain lagi untuk Ruben Amorim di musim dingin kompetisi musim depan. Itu juga bisa salah satu skenarionya, sehingga mereka tidak akan katakanlah 100% ya dana budget yang didapatkan di musim panas nanti dari hasil melepas pemain ataupun menjual pemain itu untuk digunakan seluruhnya di musim panas. Mungkin juga ada pos-pos lainnya yang mereka butuh ya sumber-sumber keuangan, dan itu mungkin akan diambil dari pendapatan dari transfer itu juga mungkin. Lalu disinggung juga terkait dengan Harry Amas. Saya pikir Harry Amas adalah pemain yang memiliki potensi untuk dimainkan ya oleh Manchester United, dan menurut gua bisa jadi begini, Harry Amas ini di musim panas tahun lalu di pre-season dia sempat mendapatkan kesempatan, tapi setelahnya di kompetisi resmi tidak pernah lagi ya, nyaris tidak pernah ada kesempatan. Dan gue berpikir ketika Ruben Amorim masuk, di mana Ruben Amorim ingin mengakses pemain seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, cocok tidak dengan sistemnya, bisa diperbaiki tidak, dan lain-lain. Ternyata Harry Amas di periode awal Ruben Amorim menurut gue bahkan tidak pernah diberi kesempatan sama sekali. Tapi keadaan sekarang berbalik dengan situasi tipisnya kedalaman squad. Ini memaksa Harry Amas akhirnya dimasukkan diintegrasikan ke tim utama Manchester United. Dia pun sudah mendapatkan menit bermain. Nah, menurut gue di periode awal ketika Harry Amas itu dimainkan oleh Ruben Amorim, gue tidak terlalu impress dengan kemampuan pemain muda ini. Tapi gue juga sadar ini tidak bisa dijadikan pandangan bahwa dia akan jelek terus, dia akan bagus terus, dia tidak ada prospek sama sekali. Tidak bisa seperti itu. Nah, menurut gue dengan keadaan yang masih seperti ini ya, artinya kedalaman skuad yang tidak dalam, ini kesempatan bagi Harry Amas untuk menunjukkan kemampuannya kepada Ruben Amorim. Di samping juga Ruben Amorim memiliki kesempatan untuk melihat situasi kualitas dari Harry Amas. Laurie Whitwell juga memberikan pendapat terkait dengan lini tengah Manchester United. Saya masih berpikir kalau Ruben Amorim menginginkan pemain tengah yang atletis, yang bisa naik dan juga turun sepanjang hari. Jadi pemain seperti inilah yang dibutuhkan untuk lini tengah Manchester United, yang tangguh ketika bertahan, memiliki kemampuan untuk merebut bola, untuk defense ya, tapi juga pemain yang kreatif, bisa memberikan solusi baik itu melalui distribusi bola dan juga pergerakan.
dan juga mungkin eksekusi ya, lalu juga assist, chances created di lini tengah Manchester United. Kurang lebih profil sempurnanya menurut gua kalau dilihat dari situasi squad Manchester United saat ini, sekali lagi dilihat dari squad Manchester United saat ini, ya ada pada Bruno Fernandes. Jadi pemain seperti ini yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Pemain yang mobile, mobilitasnya sangat tinggi sekali, pergerakannya sangat luas sekali. Ini tidak mudah sih menurut gue ya. Tapi ya inilah profil lini tengah Manchester United yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Dan pemain tengah juga yang dimiliki oleh Manchester United, Kobbie Mainoo. Ya secara keseluruhan pandangan dari Ruben Amorim akan memutuskan ya tentang bagaimana, berapa banyak dia akan bermain, apakah dia ini fit ataupun cocok ya sebagai seorang pemain sepak bola yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Saya pikir dia ini telah berubah atau merubah pola pikirnya terkait dengan Garnacho. Jadi Ruben Amorim ini memiliki sekarang dia memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan Garnacho, di mana dia berkata secara positif tentang Garnacho saat ini, tapi dia belum memberikan kesempatan tersebut untuk Kobbie Mainoo karena dia cedera. Ya, menurut gua ini pendekatan ataupun asesmen yang fair dari Ruben Amorim, di mana sebelumnya dia mengeluhkan ya terkait dengan attitude Garnacho. Kita tahu dia diparkir bersama dengan Rashford di Derby of Manchester. Tapi ketika Garnacho menunjukkan perubahan attitude terutama ya di lapangan latihan dan juga di lapangan pertandingan, walaupun belum 100% memuaskan, belum seperti yang 100% diinginkan paling tidak oleh fans, tapi dari sudut pandang Ruben Amorim, gue melihat ya Ruben Amorim menyukai Garnacho, sehingga diberikanlah kesempatan demi kesempatan dengan ya dia menjadi salah satu menurut gue saat ini ya pemain yang ya mendapat kepercayaan dari Ruben Amorim. Tapi tidak demikian atau belum dengan Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo di awal Ruben Amorim dia absen karena cedera. Setelah dia kembali, dia bermain, dia beradaptasi dengan sistem baru, belum nyetel menurut gua. Sempat dicoba di beberapa posisi, bahkan didorong ke posisi nomor 10, juga belum optimal. Sempat bermain bagus tapi tidak konsisten. Nah, Ruben Amorim ingin melihat lebih jauh menurut gua ya dari apa yang dikatakan oleh Laurie Whitwell ini terkait dengan spesifik Kobbie Mainoo. Tapi ini terhalang saat ini. Kenapa? Kobbie Mainoo cedera. Dan kalau dilihat di faktor lain, bahwa Kobbie Mainoo juga kubu dari Kobbie Mainoo sedang berusaha nih untuk menegosiasikan kontrak baru. Sementara Ruben Amorim tentu saja harus mengakses dulu, harus melihat dulu ada tidak kebutuhan akan Kobbie Mainoo di sistem yang ingin dikembangkan. Dan saat ini menurut gua secara realistisnya itu belum bisa terjadi, sehingga keputusan terkait dengan misalnya perpanjangan kontrak dari Kobbie Mainoo sendiri juga masih belum bisa ditentukan. Dan menurut gua bisa jadi faktor inilah yang saat ini menghambat proses negosiasi. Mungkin dari kubu Kobbie Mainoo ingin mendorong benar ya untuk ya katakanlah kontrak baru dengan nilai gaji sekian, tapi dari kubu manajemen Manchester United mereka juga butuh rekomendasi dari Ruben Amorim, di mana rekomendasinya itu tidak sesimpel katakanlah kita butuh Kobbie Mainoo di squad kita, tidak seperti itu. Tapi dikatakan oleh Laurie Whitwell ini lebih detail lagi. Kira-kira proyeksinya dia akan bermain berapa banyak, posisinya kira-kira akan seperti apa. Kita bisa mengandalkan kira-kira sejauh apa Kobbie Mainoo. Apakah dia akan menjadi proyeksinya pemain inti, starting 11, atau pemain rotasi, atau seperti apa. Hal-hal seperti ini nantinya akan mempengaruhi tawarannya, perpanjangan kontrak, gaji sekian. Akan sampai ke situ menurut gue. Dan saat ini ya Ruben Amorim masih belum bisa melakukannya. Kenapa? Kobbie Mainoo belum bisa diakses karena masih cedera, itu dia. Dan kabar lainnya yang juga menarik ya, kalau gue kutip dari Center Devils, bahwa terkait dengan Giovanni Quenda, Manchester United ini tahu pergerakan dari Chelsea terkait dengan Giovanni Quenda, dan mereka sebenarnya bisa saja kalau mereka menginginkan untuk masuk dan membuat pergerakan, tapi mereka memutuskan untuk mencari peluang lain. Nah, ini menarik ya, bahwa manajemen Manchester United ini tidak lagi katakanlah mereka tidak
melangkah atau mereka melangkah ini dengan penuh perhitungan, dengan penuh opsi-opsi lain. Maksud gue begini, oke, Giovanni Quenda, pemain Sporting Lisbon, sudah biasa dengan Ruben Amorim, pemain muda, cocok dengan filosofi transfer dari Ineos saat ini, posisinya juga dibutuhkan oleh Manchester United saat ini, right wing back, angkanya sudah ditetapkan sekian ya. Tapi Manchester United juga tahu nih, ada tawaran lebih tinggi daripada Chelsea. Mereka bisa saja memilih untuk mengcounter tawaran tersebut. Tapi ternyata mereka memutuskan untuk tidak. Kenapa? Menurut gue, manajemen Manchester United sudah punya opsi-opsi lainnya. Dan mereka tahu batasan-batasannya. Dan menurut gue ini sesuatu yang berbeda jika dibandingkan dengan pergerakan periode-periode sebelumnya. Dimana ya sering sekali Manchester United ini justru terseret menurut gue dengan situasi seperti ini yang berujung overpaid, membayar dengan terlalu tinggi. Akibatnya justru sering sekali negatif. Pemain dengan transfer tinggi, gaji terlalu tinggi, banyak yang tidak perform. Karena dengan gaji tinggi, transfer tinggi, sorotan, harapan, ekspektasi akan berubah menjadi beban dan juga tekanan, perubahan gaya hidup, perubahan banyak hal ya, yang akhirnya justru mengakibatkan penampilan yang menurun menurut gue. Dan ini saat ini ya pergerakan dari transfer manajemen Manchester United nampaknya berbeda nih. Tapi walaupun demikian gue juga menantikan nih siapa alternatif dari Giovanni Quenda untuk posisi right wing back. Kenapa? Karena menurut gue di skema 3 back, wing back ini sangat-sangat vital. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.